Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada bahasa kitab Kitab Al-Islam di khususnya Siyam dari daripada Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir masih tentang hal yang membatalkan puasa, itu tentang masuknya ain atau satu zat kepada jauh kepada rongga tubuh. Dan sudah dijelaskan dan sebelum ini yang tadi pagi itu dari berdasarkan hadis Lakid bin Sogroh yang mana Rasul mengatakan sempurnakan wudu dan sela-sela antara jari-jari dan mubalaghah dalam istinsyak, hanya kau lebihkan dalam istinsyak, menghidupkan ke hidung kecuali kalau kamu berpuasa. Nah, dari situ maka para ulama mengkiaskan bukan hanya hidung tetapi semua rongga tubuh yang bisa memproses obat atau makanan itu sama hukumnya dengan hidung. Sebagaimana tidak boleh berlebihan istinsyak kepada pangkal hidung, maka begitu juga semua rongga tubuh yang mirip dengan hidung. Dan juga mengkiaskan dengan kerongkongan itu yang mana sampainya sesuatu kepada kerongkongan itu seluruh ajwaf, seluruh rongga meskipun tidak dalam tohil dalika, meskipun tidak merubah daripada, tidak bisa memproses daripada obat ataupun makanan. Kemudian boleh sabibatin nawasak jauhan ya. Dan bukanlah batin, bukan termasuk batin seperti sat, betis, jauhan. Idlai yu'adu al-qutwan mujawwaf bima wala yuftir bima usula li jawbi minal masam. Bukanlah termasuk betis umpama dia, meskipun dia umpama batinun awisak jauhan, bukanlah bagian batin dari betis itu jauh. Jadi bagian batin daripada betis, kalaupun dia robek atau apapun, itu bukan termasuk jauh. Itulah yu'adu udwan mujawaban, sebab dia bukan termasuk organ yang berongga. Wala yuftir bima usula li jawfi minal masam, dan tidak batal dari apa-apa yang sampai ke jauh, ke dalam tubuh rongga tubuh, dari masam, minal masami, dari pori-pori. Al-masami itu dengan tasdid mim, itu maksudnya pori-pori. Wa ya suqubul badan, itu lubang-lubang yang ada di badan. Lubang-lubang kecil yang ada di badan itu pori. Jadi kalau yang masuk dari pori itu tidak batal. Hanya mungkin wallahualam ya, obat tetes mata itu walaupun kerasa itu, kata ulama itu tidak batal. Tapi rasanya itu dari mana kira-kira? Masa menyerap? Oh ya. Ya, nyambung. Enggak, artinya maksudnya apakah nyeresep? Iya memang nyambung. Enggak, maksudnya apakah seperti kalau seperti kerongkongan kan langsung masuk begitu. Apa nyeresep? Jadi kerasanya itu apa melalui proses respirasi? Infiltrasi. Apa? Proses apa namanya? Proses penyerapan ataukah langsung zatnya itu yang masuk ke dalam itu? Ada saluran atau tidak? Ada saluran antara mata sama itu. Iya memang cuma kan maksudnya masuknya itu, tapi memang fatwa ulama yang muktamad itu tidak batal. Nanti akan dibahas lebih panjang tuh di masalah celah. Kita belum sampai ke masalah itu. Tadi tidak dianggap lubang. Hah? Tidak dianggap lubang mata itu. Semua lubang itu terbuka kecuali mata. Menurut mazhab Syafi'i, maka tidak ada kecuali mata. Dan kecuali telinga menurut pendapat Imam Ghazali. Itu yang muskil itu memang begitu. Sedangkan di takrirat itu yang seperti yang saya jelaskan tadi pagi, dikasih catatan kaki bahwa mata itu menurut kedokteran ada lubang yang masuk. Sedangkan telinga memang tidak ada yang lubang yang tembus dalam. Tapi fuqaha sudah memutuskan seperti itu. Jadi ini berbeda antara fakta yang dianukan sama ilmu kesehatan sama fuqaha.
Tapi kalau ditanyakan pada fuqaha sekarang ya tetap ya sudah ikut fuqaha. Ya sudahlah, kita ikut saja. Tidak ikut ijtihad kita, tidak ikut-ikutan ijtihad. Tapi ya lebih baiknya hati-hatilah sesuatu itu kan, seperti sabda Rasul, "Dak mayalikum ila malayalikum," tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Bukan Al-Baghawi Al-Khawarizmi, Imam Baghawi dan Al-Khawarizmi mengatakan wala bi khuruji maq'adatil mabsur. Tidak juga batal dengan keluarnya maq'adatil mabsur. Apa? Anunya itu orang basir, bawasir itu. Keluarnya bawasir. Ya, apa istilahnya itu? Ambeynya ya. Jadi tidak juga dengan keluar daripada ambeynya orang bawasir itu. Wa audiha, dan tidak juga dengan kembalinya. Ambilnya itu daripada orang bawasir, ada dia atau dia kembalikan posisi semula, itu tidak membatalkan. Hah? Iya, makanya itu pendapatnya Imam Baghawi dan Khawarizmi. Wa tamadaul Azrui, Al-Azrui, dan itu dimuktamadkan, dianggap muktamad, dipegangi juga oleh Imam Azrui wa ghairuh, dan imam-imam yang lain daripada fuqaha Syafi'iyah, daripada ahli fikih Syafi'i. Wa inna lam yubtir bi adati al-intirari ilaih, hanya saja tidak batal untuk mengembalikan maq'adah. Ambilnya itu tadi litirori ilaih, karena keterpaksaan dia kepada mengembalikan. Wa qiyasan ala riqihi idza talau badan bisoli anil bang dan sebagai kias, karena mengkiaskan pada ludah apabila ibtalau, apabila dia telan setelah infisol, setelah terpisah dari mulut ke lesan. Setelah terpisah dari ludah itu, dari mulut ke lesan, kemudian dia telan. Itu analoginya dia. Wa bi faroqa malau akala ju'an, dan dengannya maka berbeda sesuatu yang dimakan dalam keadaan lapar. Qala Darimi wa aqra'ul majmu', maka dengannya dengan ittiror, dengan alasan ittiror ini, dengan alasan apa? Keterpaksaan ini, maka berbeda dengan sesuatu yang dimakan dalam keadaan dia lapar. Ibarik tadi. Qala Darimi, Imam Darimi mengatakan wa aqra'ul majmu', dan ditetapkan dalam kitab Majmu' wa tabaul Qomuli, diikuti oleh Imam Qomuli wa ghairu dan selainnya. Wala yuftir idza kana bibi aw anbi ma'un, maka tidak batal apabila di mulutnya atau di hidungnya ada air. Fa wasala bi sababi utasin, maka sampai air itu karena sebab wahing, sebab bersin, wanawi atau sebangsanya, ila halake, ke tenggorokannya, atau dimage, atau ke otak, ke atas. Tidak ada air, tiba-tiba tadi yang umur, tadi apa, tiba-tiba wahing. Terus gara-gara wahing, karena wahingnya itu masuk, itu tidak apa-apa kan, maksud. Wala yuktil ayatun bi mubarik tori, dan tidak batal juga dengan debu jalanan, atau horbalatid dakik, atau ayaannya tepung yang berterbangan dari tepung yang diayak. Wa in fataha fahu amdan, meskipun dia buka mulutnya secara sengaja, pada kalau lalu masuk, kita tidak batal, itu perjalanan. Bila memang idza fatahu liyudkhilahu pada yuktir. Berbeda kalau dia membukanya untuk memasukkannya, lagi apa bedanya? Oke ya. Jadi mirip-mirip, beda tipis. Kalau mangap mungkin tidak, artinya kalau yang tidak batal itu dia, walaupun dia mangapkan mulutnya dia dalam keadaan mangap, itu tidak batal. Tapi kalau dia mangapkan sengaja untuk memasukkan, nah itu batal. Kalau sekedar mangap saja, pada yuktir alam kalau sarkasi, maka itu membatalkan menurut dia mangap ke lamun atau apa, terus tiba-tiba masuk, itu tidak batal. Kalau sengaja dimangapkan supaya masuk, maka batal
menurut pendapat Imam Zarkashi. Lakin qadiyatu ta'lilihim adamul fitri bi wa in ta'amada fatha fami bi annahu ma'fuun an jinsi annahu la yuqtir wa in fatawli al-qula atau yudkhilah. Akan tapi permasalahan qadiyatu ta'lilihim, permasalahan alasan mereka tentang adamul fitri, tentang ketiadaan ketidakbatalan dengannya, dengan masuknya debu jalanan tadi, meskipun dia sengaja membuka mulutnya. Bahwasanya itu makfu dari jenisnya, bahwasanya apa? Debu jalanan tadi itu makfu dari yang sejenisnya. Annahu la yuftir wa in fatahu liyadkhulu. Maka itu memberikan kesimpulan bahwa tidak batal meskipun dia membuka mulutnya untuk memasukkannya. Tapi batal menurut pendapat Imam Zarkashi tadi. Tapi seharusnya kata Imam Ibn Hajar, seharusnya kalau qadiyahnya begitu, kalau memang itu makfu karena jenisnya, maka kalaupun dia buka, meskipun dia buka dengan sengaja pun harusnya tidak batal. Wa yu'ayyidu qaulul majmu' Karabi, dan itu dikuatkan oleh pendapat ucapan di dalam kitab Al-Majmu' seperti pendapat Imam Rafi'i, wa syabbahuhu bil khilaf fil afwi an kamil barohitil maqtula amdan, dan mereka menyamakan kasus ini dengan khilaf perbedaan pendapat tentang kemaafan daripada darah burbus, darah daripada kutu yang dibunuh secara dan terbunuh secara yang mati secara sengaja. Faqadiyatu hadza bal sorihu annahu la farqa. Maka permasalahan ini bahkan sorihu kejelasan daripada masalah ini bahwasanya itu tidak ada beda. Bahwasanya itu juga makfu tentang darah. Sebagaimana makfu darah daripada kutu itu ketika dibunuh secara sengaja karena sedikitnya dia darahnya sedikit, maka makfu juga debu jalanan atau sebangsanya karena sulit untuk menghindar itu. Pokoknya itu aidan anna ma'alla adamil iftar, dan permasalahannya juga bahwasanya tempat ketidakbatalan bi dengannya tidak fatah mau liyadkhul. Kalau dia membuka mulutnya supaya masuk, supaya apa? Jadi tempat tidak batalnya ketika dia membuka mulutnya supaya masuk tidak akan qalilan. Itu kalau sedikit. Ada banget. Kalau ayaan tepungnya, kalau banyak ya. Itu kalau sedikit. Kamalau kutila baroghid, itu sebagaimana kalau terbunuh atau mati kutu itu. Pada ilmu yuban qalili damiyah, hanya saja makfu kalau darahnya sedikit. Kalau ada darah sedikit itu makfu. Wa yasra bima zakartu aidan qaulu Ibnu Rif'ah wa ghairihi, dan Yasra menjelaskan dengan apa yang saya sebut itu juga pendapatnya Ibnu Rif'ah dan selainnya. Sama dengan yang saya sebutkan kata beliau. Lau fata fa mauli dzalika qasdan lam yubtil bil asam. Seandainya dia buka mulutnya al-fam untuk itu qasdan dengan sengaja, maka tidak batal menurut pendapat yang aso yang paling sahih. Walau yubtil aidan bi iriki al-zahir, maka tidak batal juga dengan menelan ludahnya yang zahir, yang nampak, yang muncul, al-khalis, yang murni, min ma'dini, dari sumbernya ludah tadi atau kelenjarnya, walau ba'da jam'i, meskipun setelah dikumpulkan ludah itu fi pada pada mulutnya. Binakwi mustoka, atau dikumpulkan dengan seperti daun. Mustoka itu satu jenis daun. Itu tumbuhan obat biasanya daunnya. Lupa, ada jenis daun termasuk dia tumbuhan obat. Mustoka. Mastik, daun mastik.
jenis pustaka itu mastik, syajarah. Tapi ini pustaka seperti seperti apa? Menyan Arab. Pustaka ini menyan Arab. Ini seperti menyan Arab. Seperti menyan Arab. Itu pustaka. Ini menyan Arab. Tapi ada tumbuhannya. Tumbuhan pustaka mastik. Jadi semacam getah yang diperoleh dari tumbuhan itu, tumbuhan mustaka itu, dari tumbuhannya mustaka. Bukan. Artinya meskipun dia umpama kan itu nggak ada rasanya, ini ampang apa? Dia nggak ada rasanya. Jadi meskipun mustaka itu diletakkan di mulutnya, tadi meskipun dia kumpulkan ludah itu di mulutnya, binawi mustoka, dengan sesuatu yang ada di situ sejenis mustaka yang dia taruh di mulutnya, itu tidak membatalkan karena itu tidak ada rasanya dan tidak. Selama tidak terpisah loh ya, selama tidak terpisah kan zatnya itu ke dalam. Kalau terpisah kan jelas tertelan ya batal. Ini ada di mulut, dia biarkan di mulutnya. Ini masuk ke kasusnya tadi itu obat jantung itu tadi. Ya, masuk ke kasus obat jantung yang ditaruh di lidah itu. Bawah lidah. Kalau memang tidak ada yang fasil ya, tidak ada yang terpisah dari ke dalam, maka tidak apa-apa. Ini tidak membatalkan puasa. Wa in akhrajahu minhu, meskipun dia keluarkan darinya, atau mustaka tadi dia keluarkan darinya, bahwa ala lisane, sedangkan itu masih ada di lesan. Tahu sih, dia tahu sih, dia nyanda. Jadi ada di lesan, ditaruh di lesan mustaka itu, dia keluarkan lidahnya itu ke arah luar. Terus dia masukkan lagi meskipun. Kemudian ada dia kembalikan lagi. Ya, meskipun dia kembalikan lagi setelah itu. Maka falam yufarik ma'alai ma'dino. Lalu dia tidak berpisah dari ma'alai ma'dino, dari keadaan apa-apa yang keluar atasnya dari sumbernya ludah itu. Jadi dia dengan cara dia tidak berubah ludah itu dengan sesuatu apapun. Hah? Oh ya, khilafan li syarih shaghir. Ini berbeda dari yang tersebut kepada dalam syarhus shaghir. Dianalisan kaifama taqallaba huwa mahdudun min dakhilil fam. Sebab lisan itu bagaimanapun dia taqallab, bagaimanapun lisan itu berbolak-balik, dia masih terhitung dari bagian dalam mulut. Lisan itu terhitung dari bagian dalam mulut. Falam yufarik ma'alaihi ma'dino. Maka dia tidak berpisah dari apa-apa yang padanya ma'dino, yang padanya itu sumbernya lisan. Karena sumbernya lisan kan lisan itu ada di mulut. Maka dia tetap tidak akan berpisah dari sumbernya. Walaupun dia dibolak-balik atau dijulurkan, tetap lisan itu masuk ke dalam bagian dalam mulut itu tadi. Wa yuftir bi intan najasa, dan bisa batal dengan ludah tadi, birikihi tadi. Kalau dia najis, ludahnya itu najis, seperti bercampur dengan najis. Wa in sofia alauni najasa, meskipun dia sofia, dibersihkan dari warna najis. Khilafan al-Qaffal, berbeda kalau dari pendapatnya Imam Qaffal. Bukhari dan selain. Tanzilan di tanah jusi, dihormati ibtilaihi ini manzilatal ainil ajnabiyah. Karena memposisikan di tanah jusi, memposisikan karena kenajisan dia, dihormati ibtilaihi, untuk haramnya ditelan kenajisan air ludah tadi yang sudah kena najis. Ini ketika dia kena najis, manzilatal ainil ajnabiyah, diposisikan seperti posisi zat yang asing.
sebagai posisi zat yang asing. Jadi kalau air ludah itu kesimpulannya makfu dengan syarat air ludah itu murni, tidak bercampur dengan apapun. Na'am bahasa al-Azrui. Ya, memang al-Azrui itu membahas anaman amat balwau bidamilisate. Bahwasanya orang yang amat balwau, yang merata cobaannya, ujiannya dengan darah lisate, darah daripada gusinya, gusi berdarah, gusinya berdarah. Dia itu ya jadi kulun nahar. Sekiranya mengalir terus darahnya di sepanjang siang, atau aksaru atau kebanyakan daripada siang, anau yusama, maka dia dimaafkan. Bima yasukul i'tirazu minhu, dengan sekadar apa-apa yang sulit untuk dia menjaga diri darinya. Jadi dimaafkan bagi orang yang terkena gusi berdarah itu. Bi an yabsuqaddam hatta yasfuriku, yaitu sekiranya dia meludahkan darahnya sampai sekiranya jernih ludahnya itu. Selebihnya dimaafkan. Yang penting dia usahakan kalau rasa banyak atau gimana itu dia ludahkan atau dia bersihkan. Setelah itu sisanya itu maafkan. Hah? Tidak apa-apa. Cabut gigi dah. Karena kan cabut gigi bukan masuk sesuatu. Tapi kalau menyebabkan keluar darah itu tadi, kira-kira bisa efeknya. Iya. Tidak, artinya kan ini masalahnya begini. Yang masalah kasus darah, gusi berdarah itu kan dimaafkan karena memang doruri. Karena pasti itu kan penyakit kan tidak terhindar. Dan ketika sudah keluar itu kan biasanya durasinya kan tidak sebentar gitu. Nggak langsung bisa langsung hilang gusi berdarah itu. Bisa. Iya. Artinya kan kemaafan dia di sini, kata para ulama, kemaafan dia di sini karena memang sulit dia untuk terus untuk dikeluarkan, nggak mungkin. Itu kemaafannya. Maka kalau gigi dialihkan ke cabut gigi dan sebagainya, itu juga akan menyebabkan efek umpama ada darah berdarah. Dan itu kan dilihat seberapa urgent cabutnya itu. Kalau masih bisa tunda malam, ya lebih baik malam. So kan mengingat ini bukan dimaafkan secara mutlak ya. Maafnya ini karena memang ya itu tadi sulit menghindar, itu masalahnya. Jadi dimaafkan itu karena dia sulit menghindar si orang yang kena gusi berdarah tadi, itu masalahnya. Barubama idza wasalahu zada jaroyanu. Yang mana tadi? Hatta yasmuriko idlaul kalafa. Ini seandainya dia dikulifa, dia diberi beban untuk waslu fami, untuk mencuci mulutnya jami'an hari di seluruh siang, au aksarohu atau kebanyakan atau aksari atau kebanyakan siang, la syaqqa alaihi, akan sulit bagi orang itu. Masa dia mau cuci terus dah. Barubama idza wasalahu zada jaroyanu, bahkan barangkali apabila dia cuci malah bertambah aliran itu tadi. Bahwa muntajahun min aitul makna. Dan ini bisa muntajah, bisa diambil sesuai dengan wajah, bisa diambil pendapat ini muntajah dari segi maknanya. Lakin al-zahir, akan tetapi zahiru itlaqihim anau yu'til bilikil mutanajjis mutlaqan. Akan tetapi zahir kemutlakan, secara zahir kemutlakan perkataan para fuqaha bahwa ludah itu kalau sudah kecampur itu dia mutanajjis dan dia membatalkan. Nah, zahir kemutlakan ibarahnya fuqaha itu bahwasanya itu batal dengan rikil mutanajjis, batal dengan air ludah yang terkena najis secara mutlak. Kalau dilihat dari ibarahnya secara umum, fa'in kulta qiyasus salisi yarji'u ma qalahu. Qiyasus salis, jadi mengkiaskan, menganalogikan dengan salisil baul, orang yang terus beser, kencingnya terus keluar. Itu yarji makalau, itu bisa menolak apa yang dikatakan oleh fuqaha itu bahwa secara mutlak itu haram. Karena salisil baul itu juga dimakfu. Maka ini juga harusnya dimakfu. Qultu, saya katakan lahum ayyuqadu baina shalah mustaqriqan lil azman bulan. Bagi mereka harus mereka bedakan antara sholat yang
Mustaghraqul azman, sholat yang menghabiskan waktu secara keseluruhan. Jadi seandainya dia tunggu besernya itu berarti tidak mungkin sholatnya akan habis. Falau lam yusama la syaqqa alaihi masyaqqatan la tutab. Seandainya tidak dimaafkan maka akan syaqqa, akan menjadi berat baginya dengan suatu masyaqqah, suatu keberatan yang la tutab, yang tidak bisa ditanggung. Wa aidan fal mubtil thumma sama yanzilu bi ghairi ikhtiyari. Dan yang membatalkan di sana yaitu masalah kencing itu atau beser tadi, yanzil turun bi ghairi ikhtiyari, tanpa ikhtiar dia. Sedangkan ibtila'um, sedangkan penelanan guna di sini masalah penelanan penelanan air ludah al-mutanajjis yang najis itu berikhtiari, penelanannya itu dilakukan dengan ikhtiar dia, maka tidak bisa disamakan dengan saling sentuh. Fatwa zuhurul farq bainahuma, maka menjadi jelaslah tampak daripada perbedaan antara kedua kasus itu. Jadi kasusnya gusi berdarah tadi sama kasus saling sentuh, sama kasus orang yang terus menerus beser. Kalau alam seperti itu tidak apa ya. Soalnya harus pelan-pelan karena ibaratnya ibarat fikih ini butuh ketelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alaina tawbah tawsiru kulla awbah wa sunnana al-awrati amin rawati wa fir liwalidina wa mawludina wal ahli wal akhwani سائر البلاد وكله والمسلمين أجمع إن ربي أجمع فضلا وجودا منا فباكتساب منا بالفخر والخلود بكل طول صلى وسلم حتى العفو وآله وإذا لقد ربي والحمد لله البدء والثناء يوم دينا بمن هديت عافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وباركنا بما اعطيت وقنا شر ما قضيت ولا يقضى فلا يجوز صلى الله